Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena atas izinnya lah kita kemudian bisa kembali bertemu di kelas virtual kita ya, di mana kita kan sama-sama belajar kitab Madinah Book ya, Madinah Book One. Saat ini kita masih di Madinah Book One dan masih lesson 5 dan tapi alhamdulillah sudah banyak sekali eee topik-topik grammar yang telah kita bahas ya. Sedangkan di lesson 5 ini kalau tidak salah sudah ada 3 konsep. Ada 3 konsep grammar ya yang sudah kita pelajari. Mungkin bisa di-review sedikit topik yang pertama yang konsep grammar-nya masih diingat, Bu? Konsep grammarnya aku tuh baru ikutan berapa kali gitu ya, tapi ya aku Yang khusus coba untuk lesson 5 ini. Yang khusus oh untuk lesson lesson 5, 5. Nggih. oke. Itu yaitu ada belajar tentang idofah. Jah, betul sekali ya, ada em, idofa sebentar Bu, ya idofa kemudian yang idofa yang kita pelajari ini, yaitu antara isim dengan isim ya, jadi ada the first isim dan ada the second isim. Tujuannya untuk apa? Untuk, menunjukkan yang namanya kepemilikan ya, kepemilikan. Kemudian, konsep yang lainnya lagi apa Bu? ada itu belajar tentang hamzah wasol. Hamzatul wasl ya. Jadi ada poin yang kita pelajari adalah hamzatul wasl. Jadi sudah ada 2 poin ya, ada 2 poin yang kita pelajari di lesson 5 ini. Nah, yang sedikit tentang sedikit tentang idofah, bahwa kemarin tuh ada beberapa aturan yang harus kita benar-benar perhatikan ketika kita bertemu dengan frase frase yang menggunakan konsep idofah sehingga kita tidak salah baca, sehingga kita juga tidak salah mengartikan. Nah, di idofah ini terdiri atas 2 apa sih namanya, penyusun ya, Bu, ya. Masih diingat itu penyusunnya apa dan apa yang isim itu apa, and then the second isim itu apa? Iya, isim pertama itu mudhof Mhm. dan yang kedua mudhof ilaih. Iya, benar. Kalau yang mudhof itu secara makna dipahami nggak, Bu? Mudhof itu apa sih? Kemudian mudhof ilaih itu apa gitu? Bahasa Indonesia ya? It's okay bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau yang dijelaskan aja, ya sesuai dengan yang dipahami gitu. Mudhof tuh itu bendanya, mudhof ilaih Iya, itu si mhm, pemiliknya. betul sekali. Jadi si mudhof itu adalah yang dimiliki atau benda yang dimiliki, sedangkan yang, mudhof ilaih adalah yang memiliki, the owner gitu. Nah, jadi ini ya, jadi ini yang harus kita tekankan yang pertama terkait dengan penyusunan penyusunan, mudhof mudhof ilaih. Kemudian yang berikutnya ini si mudhof ini dia bisa berubah, eee, se si mudhof bisa mengalami perubahan. Hukum asalnya dia marfu itu kalau misalnya Ibu hadir nggak di awal-awal meeting? Lesson 1, lesson 2? Enggak. Enggak, jadi marfu itu dicirikan berharokat dhammah berharokat dhammah di akhir. Jadi misalnya, kitabu, berharokat dhammah. Sebentar, Iya iya. Oh itu, iya, iya di, pas pengulangan saya hadir. Nah itu marfu. Jadi hukum asalnya atau pada dasarnya dia itu harus, marfu ya. Dia harus marfu, dia harus berakhiran eee 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 harokat harus berakhiran di huruf terakhirnya. Namun karena sesuatu dan lain hal, si mudhof ini bisa mengalami perubahan. Kalau yang kemarin yang sudah kita lihat di pelajaran kita di lesson 5 itu, dia berubah karena kehadiran huruf jar, sehingga mengubah si marfu ini menjadi apa kemarin, Bu? Majrur.
Majerur itu berarti akhir huruf terakhir di akhir kata tersebut itu berharokat kasrah atau kasrotain. Jadi ada dua. Kalau dikatakan marfu itu cirinya apa? Oh, huruf terakhirnya itu berharokat doma atau domaten. Kalau majerur, oh huruf terakhirnya itu kasroh atau kasrotain itu. Adapun mansub, ini pelajaran-pelajaran awal itu huruf terakhirnya itu fathah atau fathatain. Nah, kita memang belum terlalu membahas ya mansub ini. Kita hanya membahas marfu dan majrur. Kalau si majrur ini kita juga sudah bahas. Karena kenapa? Kita mempelajari huruf jar. Ibu kemarin apakah sudah juga menghadiri atau memahami konsep huruf jar? Iya. Oh iya, alhamdulillah. Nah, jadi itu. Kemudian yang hamzatul wasl, what do you want to take? Hamzatul wasl ini ada beberapa aturan ya cara membacanya. Namun ketika si kata tersebut itu alif lam, maka otomatis always dibaca a, diberi harokat a. Otomatis always diberi harokat a. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kalau dia bukan alif lam berawalan alif lam. Nah, itu ada aturan yang kemarin yang sudah kita bahas yang ada 3 aturan ya. Ada 3 aturan. Ketika kata itu diawali dengan alif lam, maka dia akan diberi hukum atau diberi harokat a, berbunyi a. Adapun ketika dia dhamma, huruf ketiganya dia dhamma, maka di hamzatul wasalnya dibaca u, dan apabila dia kasrah atau fathah di huruf ketiga, maka hamzatul wasalnya itu dibaca i. Ini poin kedua ya, hamzatul wasal. Karena kenapa? Ke depan itu kita akan bertemu banyak sekali hamzatul wasal, dan yang paling penting karena kita kan di sini belajar membaca ya, membaca target kita adalah bagaimana sih kita bisa membaca yang namanya kitab yang tidak berharokat, karena kitab yang tersebar sampai di kita itu yang kitab bukan terjemahan bahasa Indonesia, kitab-kitab Arab yang tersebar sampai ke kita itu umumnya itu tidak berharokat ya, tidak memiliki harokat. Nah, target kita adalah insya Allah biiznillah bagaimana kita bisa membaca kitab tersebut meskipun tidak ada harokatnya. Itulah alasan kenapa sih yang kita pelajari ini grammar ya si grammar, bukan titik berat kita percakapan dan sebagainya gitu ya. Karena kalau untuk percakapan mungkin atau untuk memahami bahasa ini kan tidak dipakai di dalam lingkungan keseharian gitu. Ini dipakai dalam kondisi formal. Nah, kalau untuk ya misalnya percakapan dan sebagainya, saran saya sembari belajar yang ini, khusus adalah yang paling basic ya. Ya enaknya itu belajar yang lain, misalnya bisa mendengarkan listening dari listening buku anak-anak. Di situ banyak sekali yang berbentuk percakapan bagi yang ingin melatih juga speakingnya. Tetapi sebenarnya ketika kita sudah memahami fusha, dan kita terjun ke masyarakat dan berbahasa fusha, mereka itu paham. Tetapi orang-orang yang ammi atau mempelajari yang informal dari bahasa Arab, tidak semua dari mereka memahami fusha secara gramatikal, sama dengan kita orang Indonesia. Tidak semua orang yang bisa berbahasa Indonesia memahami bahasa Indonesia secara EYD, benar nggak? Iya. Ya, seperti itu. Dan target kita adalah misalnya nilai bahasa Indonesia, memahami bahasa Indonesia sesuai dengan EYD-nya gitu. Yeah. Nah, sekarang kemarin pelajaran kita itu sekarang yang di lesson 5 itu kita tersisa latihan-latihannya, Nji. Nanti kita sedikit share start broadcast. Where is my file? Okay. Screen saya sudah terlihat nggak, Bu? Belum. Belum? Belum. Oh, belum. Screen. Start broadcast.
Kalau sekarang sudah terlihat nggak? Ya. Alhamdulillah. Sekarang kemarin itu, nah kemarin kalau nggak salah sudah sampai di nomor 10, Ji. Hmm. Iya, sudah sampai di nomor 10. Nah, kita lanjutkan latihan kita. Nah, di sini di latihan ini kita diminta untuk membaca kalimat yang diberikan, karena ini kan kalimatnya tidak ada harokatnya ya. Nah, kita diminta untuk membaca kalimat ini sesuai dengan konsep yang sudah kita pelajari mulai dari lesson 1 mau sampai ke lesson 5 ini. Dan selain itu kita juga akan mencoba untuk mengidentifikasi kalau misalnya nanti pada saat kita identifikasi dan insya Allah kayaknya sudah mantep nih, udah insya Allah tutup mata pas bangun ditanya konsep ini sudah paham, maka kita langsung skip aja identifikasinya. Kita percepat biar bisa menyelesaikan semua latihan di lesson ini. Monggo di nomor 11 siapa yang ingin memulainya, membacanya? Wabnu man huwa Ya, benu Khalidin. betul sekali. Wabnuman huwa benu. Nah, ini adalah konsep uh, hamzatul wasl ya. Huwa benu, seperti itu. Huwa benu man huwa benu Khalidun. Untuk yang interrogatif atau kalimat tanya kita belum identifikasi karena kita belum bahas hal ini. Nah, ini huwa benu Khalidin bisa diidentifikasi, Ibu? Eh, dari jawabannya aja ya, Iya, kalau itu. betul. Betul. Jadi huwabnu itu Huwanya eh, apa? oh, Dia sebentar. Dia huwanya ini mubtada, mubtada kemudian ibnunya itu khobar. khobar, betul sekali. Uh, 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 Ibnu Khalid. Nah, selain itu, selain dia khobar, dia memiliki dua fungsi di sini. Selain Mubtada. khobar, apalagi? Salah. Itu apa mudof? Ibnu Apa? Aha. ibnunya Nah, mudof. jadi dia juga mudhof. Jadi sebenarnya ibnunya itu memiliki dua status. Ya, Ibnu itu adalah khobar. Huwa bin Khalidin adalah Huwa bin Khalidin ini kan jumlatul ismiyah ya. ismiyah. Nah, Ya, huwa itu adalah mubtada. Huwa adalah mubtada. Ibnu itu khobar. At the same time dia sebagai mudhof. Jadi dia memiliki dua ya. fungsi. Ya, sedangkan Khalidin adalah Mudof ilaih. Mudof ilaih. mudhof ilainya. Kemudian nomor 12. Saya coba ya, Bu Nur. Monggo. Aina masjid, harokatnya apa ya? Aina masjidin ya? Hukum asalnya Aina adalah marfu. masjidun berarti ya, marfu. Iya. Oke, Aina masjidun Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullah. Sebentar aku. Monggo Bu, diulang. Tadi ini dia lagi manjat di meja, jadi saya meninggalkan ini. Saya agak pergi tadi. Diulang Bu, dibaca nomor 12. Aina Nggak apa-apa, masjidu. Mbak. Aina masjidun Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Ya. Iya, sebentar. Kita aina masjidu rasulu atau rasuli? Rasulu Bu. Soalnya ada ini. Nggak tahu sih itu beda hukum. Kalau menurut saya Rasulullah. Rasul. Nah, sebenarnya tapi tidak apa-apa karena ini memang belum kita bahas, apalagi ini adalah kalimat tanya ya. Tetapi masjidu rasulillahi. Masjidu rasulillahi yang tepat. Masjidu rasulillahi. Ya. This is not for praying. Jadi rasulillahi
lahi. Kenapa sedikit saya jelaskan masjidunya ini karena yang ini mudofnya ya. Kemudian Ya. mudhof ilaih tetapi at the same time dia juga berfungsi sebagai mudhof ilaih untuk yang kata ini. Itu alasannya kenapa dia rasuli. Dipahami? Ya. Nah, ini konsep baru ya. Jadi ada mudhof ketimpa mudhof lainnya. Jadi ada mudhof ilaih yang dua yang bersambung, yang saling apa sih istilahnya? Yang saling gabung gitu loh. Jadi masjidu Muhammadu Rasulillahi. Jadi mudhof kemudian ini adalah mudhof ilaih, betul, ini adalah mudhof ilaih, tetapi at the same time dia juga menjadi mudhof, astagfirullah. Dia juga menjadi mudhof untuk kata Allah, lafaz jalalah Allah. Nah, nanti seiring berjalannya waktu kita akan memahami konsep ini. Kemudian huwa fil, astagfirullah, Anas. Huwa fil nomor berapa sih ini? Wafil Madinat Ya, huwa fil madinatil Madinatil Munawwaroh. huwa fil madinatil munawwarah. Huwa fil madinatil huwa fil madinatil munawwarah. Dia ismul dia jumlah fi'liyah atau ismiyah? Jumlah ismi. Jumlah ismiyah. Kemudian yang mubtada'nya yang mana? Huwa. Ya, kemudian khobarnya hati-hati. Khobarnya fil Madinatil Munawwaroh ya. Al-Madinah. Al-Madinah. Iya. Fil Madinatul Munawwarah. Kemudian fil Madinati Munawwarati. Nah, tetap diingat kenapa harus Madinati di sini? Karena adanya ada ininya. huruf jar, ya. Iya, benar. Oke, kemudian nomor 13. Masya Allah. Ya Rabbi. Nomor 13, siapa yang ingin ini? Membaca? Hukum asal segala sesuatu itu isim itu marfu, kecuali sesuatu dan lain hal maka dia akan berubah. Bintu sebentar. Bintu Hamidin Iya. Mudarisat. Oke. Oke. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Excellent. Betul sekali ya. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Jami'ah university, sudah ada hanunya. Itu kata agak sedikit masih baru. Ini ada dua sentence ya, yang pertama ini dan yang pertama ini. Kayaknya insya Allah tidak ada yang ini ya, tidak ada yang sama kok bentuknya, pola sentence yang 13 ini kurang lebih sama, sudah kita bahas di yang sebelum-sebelumnya, di contoh sebelumnya. Kemudian nomor 14. Atau diidentifikasi dulu Bu, diidentifikasi dulu yang ini aja, yang pertama. Karena pola yang kedua sama plek nanti yang pertama. Yang bintu Hamidin fil madrasati. Bintu Hamidin, bintu itu mudhof, Hamidin mudhof ilaih. Ya, fil madrasati itu cuma keterangan tambahan gitu kan. Sedangkan yang mana mubtada dan yang mana khobar? Bintu Hamidin mubtada, al-mudarisati khobar. Bintunya Mubtada. Ya, mubtada, sedangkan Hamidin adalah khobarnya.
Oh, Ya, jadi hati-hati. The first apa sih istilahnya, kata setelah dari yang mubtada itu, maka itu adalah khobarnya umumnya. Adapun yang kelanjutannya itu sepanjang apapun itu adalah kayak keterangan tambahan. hmm. Ya, seperti itu. Ini kemarin juga sempat di akhir-akhir pertemuan adalah ada yang ini agak bingung, oh khabarnya yang mana gitu. Oh khabarnya yang itu ya. Nah benar, khabarnya yang ini, Hamidin. Kemudian nomor 14, ya, pola wabintu bla 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 itu sama plek dengan Tapi Mbak Nur, Jinji. kalau cuma bintu Hamidin, tapi kan secara kalimat kalau dibilang jumlah ismiyah itu bukan jumlah ismiyah, bukan? Itu syarat dari jumlah isminya apa? Adanya mubtada dan khobar gitu. Excellent, mubtada khobar itu, jadi ketika sudah mubtada, ada khobar, ya udah, itu sudah cukup sebagai dikatakan jumlah ismiyah. Contoh misalnya dalam bahasa Inggris, I eat, itu sudah sentence kan, I eat in the Ya, restaurant, together with my friends, in the restaurant together tapi with my friends, itu hanya keterangan tambahan. Nah, begitupun di dalam bahasa Arab ini, mubtada dan khobar itu adalah syarat sehingga itu disebut sebagai jumlatul ismiyah. Dan jumlatul fi'liyah juga demikian. Ada fiil fa'ilnya, ya sudah ini udah disebut jumlatul fi'liyah kayak gitu. Gimana? ya, tapi itu kan kalau cuma bintu Hamidin itu kan hanya buku saya gitu kan? Istilahnya itu bukan kalimat komo saya gitu loh. Bintu Hamidin. Jadi seperti eh, my book seperti itu kan? Atau Saris book. Bintu perempuan itu, maaf. Iya betul. Oke, kita kembali ke di mana tadi? Oh, dikatakan bahwa ini seolah-olah bukan kalimat jumlah. Jumlah Iya. ismiyah gitu. Ya. Sebentar, saya ingin sedikit menekankan bahwa yang pertama, poin penting yang pertama bahwa untuk jumlatul ismiyah, syarat pertamanya adalah ada mudhof dan ada mubtada, ada khobar, itu yang pertama. Nah, ada mubtada dan khobar. Jadi lupakan dulu konsep mudhof ilaih. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya, di kalimat bintu Hamidin fil madrasati itu yang mana mubtadanya? Mubtadanya Oke. Nah, pertanyaan saya pertama adalah yang bintu Hamidin fil madrasati itu yang mana mubtada? Jadi lupakan dulu konsep idofa. Bintu Hamidin fil madrasati. Bintu, betul sekali. Si mubtada itu adalah bintu. Sedangkan yang mana khobarnya? Hamidin. Sebentar. Nah, kemudian sebentar. Bintu ini selain dia mubtada, dia memiliki fungsi apa lagi? Idofa. Iya, dia statusnya sebagai apa? Bintu mudhof, Hamidin. Ya, betul sekali. Dia sebagai mudhof, sedangkan Hamidin mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, fil madrasati oh ya, astagfirullah, saya tadi salah sebutin. Fil madrasati itu adalah khobar. Kemarin sempat saya memang tidak menerangkan lebih jauh ini. Ada yang namanya khobar sibghatul jumlah. Masih ingat saya pernah menyinggung sedikit ini? Enggak. Khobar sibghatul jumlah. Kalau nggak salah di pertemuan di lesson kedua. Tapi memang saya nggak lebih jauh fil madrasati. Saya belum masuk. Iya, saya memang nggak lebih jauh membahas ini. Nah, nah ini ya benar, ini adalah khobar sibghatul jumlah. Ini khobar sibghatul jumlah. Ini diingat, khobar, saya nulisnya di mana ya?
Hmm. Khobaru shibhatul jumlah. Sib jumlah. Nah, ini disebut dengan khobar shibhatul jumlah. Konsentrasi saya buyar. Afwan. Oke. Nah, jadi begitupun dengan wabintu Muhammadin fil jami'ah. Jadi identifikasinya sama ya, di yang ini, yang sentence kedua ini dengan ini sama. Ini adalah mubtada. Kemudian mubtada at the same time dia juga sebagai mudhof, dan ini Muhammadin adalah mudhof ilaih, dan fil jami'ati adalah khobar sibghatul jumlah. Jadi nanti ke depan ketika bertemu dengan fi yang seperti ini, huruf jar bla bla bla, kita terbiasa, mulai sekarang biasakan lisan kita mengatakan bahwa dia khobar sibghatul jumlah. Sibghatul jumlah, khobar sibghatul jumlah. Kemudian kita pindah ke nomor 14. Mbak Evi mau nyoba? Assalamualaikum Ustazah, Waalaikumsalam. teman ibu-ibu semua. Saya Evi dari awal sudah ketinggalan karena ya sering nggak bisa karena PR anak-anak. Jadi hari ini saya cuma nyimak aja Ustazah. Oh, nggak apa-apa. Sambil jalan nanti insya Allah bisa semoga bisa ini. Iya, cuma tahu sedikit artinya, cuma hukum-hukumnya mudhaf itu saya nggak ngerti banget. Jadinya nggak bisa jawab Ustazah. Oh, monggo dulu yang lain, ada yang ingin membaca nomor 14? Iya Ustazah, enggak. Monggo, siapa yang ini? Sembarangan. Ya. Bentar. Ismul Iya. mudarisin. Iya, mudarisin atau mudarisi? Mudarisi. Iya. Ya. Iya, betul, Ismul mudarisi. mudarisi Sa'idun. Iya. Wa ismul. Hati-hati konsep Ya. Wasmul. Ya, wasmu. Wasmul muhandisi Khalidun. Khalidun, betul sekali. Masya Allah. Oke, jadi betul. Ismul ini pertama, ismul mudarrisi Sa'idun wasmul. Nah, ini wasmul ini kemarin sudah kita bahas sedikit, meskipun tidak ada di catatan, tetapi saya sampaikan secara lisan bahwa salah satu cara baca, afwan. Sampai mana tadi? Ismul mudarrisi Sa'idun. Yang Ya, ismul. wasmul. Iya. Nah, masmul, wasmu. Masya Allah. Wasmu ini konsep hamzatul wasl ya, hamzatul wasl, bahwa ketika dia di tengah-tengah sebuah kalimat, maka itu dia tidak dibaca, maka kita tidak membacanya ya, tapi langsung ngejam ke kata yang memiliki harokat berikutnya. Nah, kemudian ini fungsinya sebagai apa? Dia jumlah ismiyah, fungsinya sebagai apa? Yang ismu. Iya, betul. Mubtada. Kemudian selain mubtada dia sebagai apa? Mudhof. Betul sekali. Kemudian al-mudarrisi khobar. Dan juga mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Kemudian Sa'idun. Apa itu khobar? Ya, ini dia khobarnya. Ini dia khobarnya.
Khobarnya Said. Jadi identifikasi ini yang ismul mudarris sama plek juga wasmul muhandisi Khalidun sama plek dengan ini. Berarti ini adalah Mubtada. ismunya ini Mubtada. at the same time dia sebagai Mudhof. dia juga sebagai Mudhof. mudhof, betul. Kemudian muhandis Muhandis. Itu itu mudhof ilaih. mudhof ilaih. Kemudian Khalidun Khobar. khobar, excellent. Kemudian nomor 15. Amul tolibi goniyun. Amuttoh. Ya. Ammut-tolibi. Jadi ammut-tolibi. Jadi langsung ngejam ke to. Diingat ini ada di konsep apa ya? Huruf Qamariyah dan Ini Samsiyah kemarin. Samsiyah, ya. Iya. Ammut-tolibi ghaniyun. 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 Kemudian sedikit identifikasi Ammuk, dia sebagai apa? Mubtada. At the same time Dan fungsinya sebagai mudhof. apa? Mudhof. Mubtada dan sekaligus sebagai mudhof. Kemudian at-talibi Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Kemudian ghaniyun Khobar. khobar. Excellent. Nomor 16. Nomor 16. Babul masjidi miftahun. Miftah atau maftuhun? Maftuhun. Iya, Ya, maftuhun. maftuhun. Babul masjidi maftuhun. Iya, and then Wababul wababul madrasati yes. muflakun. Mughlaqun. Maftuh masih diingat, ini ada di lesson pertama maftuhun, masih diingat artinya Terbuka apa? ya? Terbuka. Terbuka. Karena mughlaqun anonim dari Tertutup. maftuh. Nah, kemudian kita coba identifikasi lagi untuk mereview semua. Babu Mubtada kemudian dan mudhof. betul sekali. Kemudian al-masjidu Masjidi mudhof ilaih. al-masjidi mudhof ilaih, and then Mudhof ilaih. maftuhun Khobar. khobar, dan babu wa adalah huruf ya, wa jangan lupa nih, wa adalah harf. Kemudian babu berikutnya Mubtada dan mudhof. Mubtada wa mudhof, and then al-madrasati Mudhof ilaih. mudhof ilaih mughlaqun Khobar. khobar. Yang lain insya Allah identifikasi sudah mulai ini ya, sudah mulai apa sih istilahnya, untuk jumlatul ismiyah insya Allah sudah terbiasa Nji? Ya. Ya. Nah, sekarang nomor 18. Nomor 17 maksud saya. Kholu, ini kata baru. Kholu hamidin faqirun. Excellent. Kholu hamidin faqirun. Nah, kholu ada yang tahu artinya ini apa? Ini kata-kata baru. Uncle ya? Yes, uncle. Kemudian dia statusnya sebagai apa? Mubtada wa mudhof. And then Hamid mudhof ilaih. Mudhof ilaih faqirun. Khobar. Excellent. Kemudian nomor 18. Sayyarotun atau sayyarotu? Oh, sorry. Ya. Sayyarotu Abbasin Fisyari ini kata-kata baru. Fisyari artinya the road, jalan. In the street. Bon. Kemudian diidentifikasi ini sayyara
Sayyaratu, Mubtada mubtada. wa mudhof. Excellent. And then Abbasin, Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Fi, Wa khobar gitu ya? Abasin itu fi, mudhof ilaih wa khobar bukan? Abbasin adalah mudhaf ilaih, betul. Tapi bukan Kemudian khobar. bukan. Kemudian fi sayyarati. Tadi fi sayyarati ini yang konsep baru, yang bukan konsep baru. Ini yang tadi, yang ini. Jar. Em, Huruf jar. Ya, huruf jar atau huruf jar. Nah, dia khobarnya huruf jar, inilah yang khobarnya. Namanya tadi huruf apa? Khobarnya khobar Sibgoh jumlah. sibghatul jumlah, betul sekali, sibghatul jumlah. Nanti saya tambahkan sedikit catatan, Ji. Kemudian nomor 19 ini konsep apa sih namanya nih? Hamzatul wasl. Nomor Iya. Hamzatul wasl. Ubnu man Ibnu. anta. Ya, Ibnu man anta, betul? Ana benul Ana mudarisi. Iya, betul sekali. Ana benul mudarrisi. Ana benul mudarrisi. Untuk untuk konsep tanya kita skip aja dulu. Nah, kemudian mana mubtada dan khobarnya di sini? Ana mubtada. And then khobar? Ibnu. Excellent. Nomor terakhir 20 untuk latihan ini. Aina kalbu apa itu? Kalbu bukan? Apa sih? Betul sekali, kalbu. Guk guk guk. No. Oke, enggak, aku pikirnya kalbu tuh hati itu, jadinya Ko. Jadi bedakan itu ko, kalbu ya. dengan ko. Oke. Ini kalbu guguk, sedangkan kolbu hati. Oke, jadi aina kalbu huwa tahta sayyarati. Ini tahta sudah pernah muncul, tetapi semoga tidak dilupa artinya. Tahta artinya apa? Di bawah. Di bawah. Ini namanya sarfu ya, tapi nanti saja kita pelajari di lain waktu. Tahta sayyarati. Nah, ini saya hanya menyinggung tahta sayyarati ini sebenarnya konsep mudhof ilaih juga. Tahta sayyarati juga adalah konsep mudhof ilaih. Oh ya. Ya, nah di catatan kita menyebutkan bahwa si mudhof, yang mudhofnya siapa? Si tahta. Sedangkan mudhof ilaihnya adalah si sayyarati. Nah, di catatan di pertemuan kedua, di lesson kelima ini kemarin saya menambahkan bahwa kondisi si mudhof ini dia bisa berubah. Harokatnya bisa berubah. Yang awalnya kita cuma belajar dia marfu, tetapi di meeting keduanya tuh saya katakan dia ternyata bisa menjadi majrur ketika dia kemasukan atau di sebelumnya ada huruf jar. Dan ternyata di sini dia juga bisa mansub. Salah satunya ini nih si tahta. Entah bagaimana nanti suatu saat akan kita sampai di penjelasan ini. Jadi tahta ini keterangan tempat ya, keterangan posisi ya, keterangan posisi. Ini sebenarnya dia termasuk ke kalimat yang tidak mau berubah, udah kayak gini gitu mabni istilahnya. Nanti ada saatnya. Jadi hanya sedikit tambahan bahwa tahta sayyarati itu adalah konsep mudhof ilaih juga. Si mudhofnya adalah tahta, sedangkan as-sayyarati itu adalah mudhof ilaihnya. Nah, inilah tahta ini dia berubah yang awalnya seharusnya hukum asalnya kan adalah marfu, ternyata dia adalah mansub juga. Seperti itu. Nah, sekarang nomor berapa ini? Nomor 5 kita diminta mengisi yang apa sih istilahnya ini, yang blank-blank ini sehingga memiliki makna yang komplit.
Nomor 1 apa ini? Al-baiti mughlaqun. Nah, kira-kira yang al-baiti mughlaqun itu kira-kira apa ini yang titik-titiknya enaknya biar bisa ini. Dan ingat Babul. bahwa kita babu atau babi? Babul baiti. Babu. Ini konsep idofah ya. Kemudian nomor 2, aina titik-titik sayyarati. Ini bertanya, di mana titik-titik mobil? Kira-kira apanya di mana titik-titik mobil? Nah, perhatikan ini ti berarti menunjukkan kemungkinan besar ini adalah konsep idofah. Kata-kata yang di Iya. sini di depannya itu idofah pasti. Apa itu miftahu? Betul Aina sekali. Miftahu. Kemudian nomor 3. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulillahi. Rasuli atau rasulu? Rasulu. Rasulu Allahi. Rasulullahi. Kemudian nomor 4. Itu tadi apa namanya? Baitu. Sebentar. Tobib. Baitu tabibi Baidun. baidun. Baitu, betul sekali. Baitu. Nomor 5. Al-Qur'anu. Kitabullahi. Kitabullahi. Kemudian nomor 6. Khadijatu. Binti. Binti atau bintu? Ini konsep mudhaf ilaih. Oh, bintu. Ya. Ya. Bintu. Tuh. Berikutnya nomor 7. Ana. Mudarrisi. Tolibul. Ana. Benar. Nah, betul sekali. Ana benu. Ana benul mudarrisi. Saya anaknya mudarris. Kemudian nomor 8. Apa ini? Tolibi maksurun. Jangan dilupa. Lala. Kemana ini? Oh ya, maksurun di lesson Patah pertama ya? Ya, patah atau rusak. Nah, apa nih yang biasanya? Kolamu. Kolamu. Diingat kolamu ya, bukan kolami, bukan kolama. Kolamu. Kenapa? Karena maka dia pasti memintanya di sini adalah kemungkinannya yang dia minta adalah mudhof gitu kan? Ya. Kolamu. Kemudian nomor 9. Ini babu. Babul masjid. Babu. Masjid. Ya. Babus sayyarati. Ya bisa, atau babul madrasati, babul masjidi, maftuhun. Ya, anggaplah babul masjidi ya, atau madrasati. Kita coba. Madrasati. Nah,
Kenapa dipilih madrasati? Kalau masjid sangat sering kita gunakan kata tersebut. Kemudian yang terakhir nomor 10. Nah ini jumlah yang Kharaja, lain-lain tadi ini adalah jumlah ismiyah, sekarang Masya fi'liyah. Allah jumlah fi'liyah. Kharaja mudarisu minal Sebetul kharaja mudarrisu. baitul mudiri. Min Tidak. kharaja went out, mudarris sudah keluar dari titik-titik Gurfatul gurfatul mudiri. atau gurfati. Be careful, seharusnya kan gurfatu Gurfati. ya. There Ya, is a gurfati. min. There is Yes. min di sini is mean that we have to put the Kasrah. marfu become majrur. Gurfati. Is because Ya. there is a gurfati. Saya tulis di sini gurfatil mudiri. Jadi ada dua ya di sini majrur. Sorry, di sini ya majrur dan di sini juga majrur. Alasan kenapa dia majrur di sini is because there is min here, huruf jar. Nah, sampai insya Allah di sini semuanya ini ya. Saya ada kata-kata baru tak di sini? Muglakun enggak. Itu Sudah. yang maftuhun tuh apa artinya? Kebuka. Okay. Terbuka. Kemudian ada nggak kata-kata baru? Yang nggak ada kayaknya. Yang nggak ada ya. Nah, sampai di latihan 5 ini, latihan nomor 5, insya Allah semua ini Ji, semua artinya bisa terpetakan di dalam apa sih namanya skemanya di dalam main ini bisa dapat Ji. Insya Allah. Insya Allah. Nah, butuh latihan, memang butuh latihan ya. Tidak apa-apa, diingat ihris alama yang fa. Bersemangatlah pada hal-hal yang bermanfaat. Iya, benar. Wasta'in billah, wala ta'jas. Wasta'in, minta tolong kepada Allah ya. Bukan minta kita tidak bersandar pada kecerdasan kita atau IQ kita atau berapa sih IQ-nya seseorang, enggak ya. Kalau Allah yang membuat kita paham. Nah, sekarang apa ini nomor 6. Kita diberikan kata-kata dan kita diminta untuk membuat idofanya. Nah, diingat. Nah, ini nomor 6 ini, di nomor 6 ini kita harus mengingat konsep idofa. Idofa yang sudah kita pelajari bahwa yang pertama ada mudhof dan mudhof ilaih, ini sudah insya Allah. Dan yang kedua ada yang ingat lagi apalagi syaratnya? Syarat mudhof idofa. Pada saat kita membuat konsep idofa ada mudhof dan mudhof ilaih. And then berikutnya no alif lam. Di mudhof nggak boleh ada alif lam. Kemudian berikutnya sedangkan kalau no alif lam, sedangkan di mudhof ilaih boleh ada alif lam. Kemudian syarat berikutnya ada yang ingat? No tanwin. No tanwin. Nah, adapun di mudhof ilaih boleh ada tanwin, tetapi diingat bahwa haram hukumnya si alif lam itu bertemu dengan tanwin di satu kata. Harus ada yang mengalah satu. Kalau ada alif lam di awal, maka maaf tanwin, kamu harus pergi, kamu harus keluar. Kalau tanwin di belakang, maka maaf, alif lam nggak boleh eksis di awal. Nah, kayak gitu. Ini syarat yang harus kita ingat untuk menyelesaikan di latihan nomor 6. Nah, sekarang kita lihat ini. Al-qalamu Jadi kolamu. Al-qalamu talibi. Nah, sekarang yang bermasalah di sini, apakah kata pertama ini bermasalah? Iya. Bermasalah. Seharusnya gimana? Tanpa alif lam. Iya, betul sekali. Kita coret alif lamnya. Ini nggak boleh, nggak eksis ini. Jadi, kemudian, saya tulis ya. Tak tulis saja ya. Kolamu. Kemudian, kolamu tolibi. Tolibi apakah sudah benar?
Ya, Atau ada yang harus kita benahi? sudah Tasydid benar. udah benar. Tolibi. Karena sudah ini ya. Kemudian nomor mana ini? Yang di bawahnya. Kita amati dulu bintu dan Hamidun. Bintu Hamidun. Apakah apakah bintunya sudah betul? Betul. Betul. Hamidun apakah sudah betul? Ini udah betul ya? Salah. Salah. Seharusnya apa? Hamidin. Ya, seharusnya digeser menjadi Hamidin. Betul sekali. Kemudian berikutnya, ismu apakah sudah benar memenuhi syarat? Benar. Benar. Kemudian al-walada. Salah. Walada. Salah seharusnya Walidi. walidi atau waladi? Lah, Apa tuh? jadi kalau jadi yang tidak yang ingat pelajaran kita adalah nahwu. Walid. Nahwu fokus kita itu adalah harokat terakhir. Jadi yang tengah-tengah itu tidak usah terlalu diperhatikan. Jadi fokus saja ke huruf terakhir. Nah, waladi. Kemudian berarti ismul waladi. Oops, what's Ya. Berikutnya ini. Ya, Robi berpesta pora dia dengan apa lagi? Sudahlah, silakan dilanjutkan. Hanya berpesta pora dengan Orange bersama dengan Obeng. Oh. Buka Orange menggunakan Obeng, silakan. Yang penting tenang. Berikutnya. Babu, apakah sudah benar? Benar. Sudah benar, sudah sesuai standar. Kemudian as-sayyaratu. Salah. As-sayyaratu sayyaratu menjadi Sayyaroti. sayyaroti. Kemudian ar-rasulu Allahi. Apakah sudah benar yang ar-rasulu? Salah. Salah, kita hilangkan alif lamnya menjadi rasulu Allahi. Oh ya, mohon maaf, ini tidak untuk waw ini tidak ada sukunnya di sini, tidak butuh tanda karena dia sudah mad asli. Saya. Kemudian nomor poin terakhir. Ibnul salah. Ibnun salah. Ibnun dia. What do you want? Ada orang dia juga yang eksis. Gimana? Ibnun. Apakah benar Ibnun sesuai dengan syarat? Salah. Salah. Dia harusnya Domah. Ibnu. Ibnu kemudian Ibnul Mudarrisi. Mudarrisi. Nah, betul sekali. Nah, Insya Allah sudah ya, sudah untuk ini. Nah, jadi insya Allah saya yakin bahwa Bunda sekalian sudah akrab dengan konsep idofah. Nah, sekarang kita ke nomor 7. Nomor 7 ini kita ngapain? Kita pernah bahas ini di mana ya? Di awal lesson 5 yang ya Yasiru kalau nggak salah di kata ya Yasiru. Ya. Nah, ini namanya ada yang masih ingat nggak yang ini ya? Ini istilahnya dalam bahasa Arab apa? Kata seru atau iya, nida. Nah, syaratnya apa? Bukan domatain. Iya, ketika muncul ya nida atau kalimat seru, maka si yang diseru itu, nama orang yang diseru itu tidak boleh berharokat domatain, harus berharokat domah. Tapi diingat, nah ini kalau ini catatan tambahan. Ini catatan tambahan kalau kemarin belum saya sebutkan. Tapi diingat, hukum ini hanya berlaku.
hukum ini hanya berlaku ketika itu namanya ya udah nama orang kayak seperti ini, tetapi kalau dikatakan ya Abdullah dan sebagainya itu bukan lagi nama satu kata gitu. Jadi hukum ini berlaku untuk satu kata nama orang. Tapi kalau sudah ada embel-embel misalnya kunyah Abdullah, Abdurrahman, nah ini beda cerita lagi. Nah konsep ini diingat. Jadi sekarang ini kita fokusnya ke satu kata aja dulu. Ya, jadi Muhammadun menjadi ya Muhammad, ya Muhammadu, Khalidun menjadi ya Khalidu, kemudian Ustadzu menjadi ya Ustadzu, dan yang terakhir waladun menjadi ya waladu. Nah, seperti itu. Nah, monggo sebentar. Apa ada kata-kata baru? Sembari baca kita nanti lihat apakah ada kata-kata baru di nomor ini. Kita cuma diminta membaca di poin ini nomor 7 kata-kata yang melibatkan huruf nida dan ada juga yang tidak melibatkan. Nah, nomor yang ini dulu. Kira-kira? Ya Aliyu. Ya Aliyu, betul sekali. Ya Aliyu. Kemudian yang ini, berikutnya yang ini. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Jadi jangan ragu. Oh ya, endingnya ya Abbasu. Kemudian yang ini ada nggak nidanya yang ini? Enggak ada. Hukum awal, nah diingat ya bahwa hukum asalnya itu dia marfu, kata isim itu marfu, udah. Dan diingat bahwa tanda marfu itu adalah dhamma atau dhammatain. Gitu aja. Nah, sedangkan di sini syekh. Ini kira-kira Syaikhun. Ya, syaikhun. Nah, syekh ini artinya adalah scholar, ada dua ya, ada bisa scholar, bisa juga orang yang berusia. Syekhuna, scholar ulama, bisa juga orang yang berusia. Nah, kemudian yang berikutnya yang ini ada nidanya? Ya syaihu. Ya syaihu. Kemudian yang ini yang poin berikutnya? Ya rijalu. Rijalu atau rojul? Rojulu ya. Ya, rojulu. Kemudian berikutnya? Ini bukan nida. Ini saya beri ya, dia ini nama orang. Bukan Yasirun. Yasirun. Nah, bukan nama orang ya. Bukan nama orang. Bukan nida. Yasirun. Nah, kemudian berikutnya ya Ammaru. Amma, jangan lupa bahwa ada mad di sini, ada mad alif dibuat panjang 2 harokat. Ya Ammaru. Ya Ammaru. Kemudian berikutnya Dokturun. Dokturun di sini artinya dokter ya. Betul, doktor. Kemudian berikutnya ada nidanya? Dokturu ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Nah, sedikit ada ya tadi kalau nggak salah, sebentar. Yang mana ya? Ada tadi kitabullahi ada. Rasulullah, sebentar di sini. Kita fokus sedikit di sini. Muhammad Rasulullah. Untuk lafaz jalalah Allah, itu cara bacanya kadang dia dibaca tipis dan kadang dia dibaca tebal. Mungkin sudah disinggung di kelas tajwidnya. Nah, kapan dia kalau dalam kasus ini Rasulullah dibaca tebal atau dibaca tipis? Tebal. Dibaca tebal. Kitabullahi? Tebal. Billahi? Tipis. Ya. Jadi sudah dapat nggih. Jadi kalau dia fathah doma dia baca tebal, kalau dia kasroh didahului kasroh bunyi kasroh maka dia dibaca tipis. Kemudian apa ini? Nah, ini kita diminta untuk membuat kalimat tanya.
kita tidak akan mengidentifikasi, dibuat kalimatnya berdasarkan gambar. Contoh nih, kitabu man hadza, ini kitabnya siapa? Kitabnya siapa ini? Seperti itu. Nah, berdasarkan gambar. Nah, kalau yang berikutnya yang kira-kira ini gimana ini kalimat tanyanya? Qalamu man Qalamu hadza. man hadza. Qalamu man saya tuliskan atau enggak? Insya Allah enggak, ini ya bisa nulis sendiri ya. Insyaallah. Insya Allah bisa. Qalamu, hati-hati, qalamu man haza, qalamu man hadza. Enggak jadi. Saya ingin membuatkan statement sebenarnya kitabu ya udah enggak, lain kali saja. Karena sebenarnya ini kitabuman ini adalah konsep mudhaf ilaih juga. Kitabuman, mudhafnya adalah ini. Kemudian mudhaf ilaihnya ini. Mudhaf ilaihnya ini. Agak ini ya, ini baru saya sampaikan, tapi pernah saya katakan bahwa ada kata-kata yang tidak mau berubah, mabni istilahnya ya. Nah, salah satunya adalah man. Tapi tidak usah kita terlalu pikirkan terlalu jauh yang ini, tapi saya cuma ingin menyinggung bahwa ini sebenarnya konsep mudhaf ilaih juga. Oke, kita lanjut ke ini. Qalamu man hasa udah, man hadza, kemudian yang ini Komisun ya. komisun atau komisu? Komisu man Ya, hadza. komisu man hadza. Kemudian ini Qamisu man hadza. betul sekali. Kemudian yang ini Baitu man man hadza. hadza. Kemudian yang ini Sariru man hadza. Sariru man hadza. di Ruman Haza. Nah, kalau ini kita cuma ingin diminta membaca. Siapa yang ingin membacanya? Nomor 9. Line pertama, kemudian ada lagi yang membaca yang line berikutnya. Ayo latihan. Ismul Iya, waladi Muhammadun. apa? Walidu atau waladu sih? Ya, ismul waladu Muhammadun wasmul bintu Zainabu. Ismu walad Muhammadin wasmu untuk ya. Nah, ini sebentar. Ini kita tidak mengatakan tadi kita tidak mengatakan wa ismu ya, tapi wasmu. Langsung ngejam ke sini wasmu. Konsep hamzatul wazal. Ismu walad. Ya. Kemudian yang lain berikutnya Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Oke. Betul. Kemudian nomor lain berikutnya Ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin fil jami'ati. Betul sekali. Jami'ati tadi artinya apa? University. Lain berikutnya. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina benul mudiri. Aina benul mudiri, betul sekali. Ini kita lupakan ini, kita ngejam. Kemudian oh ya, ini kita sudah lewat, tidak apa boleh lewat dikit? Boleh. Oh ya boleh. Kita selesaikan, Ji. Kita selesaikan ini tinggal sehingga pekan depan kita bisa langsung masuk di lesson 6. Nomor 1, siapa yang bisa kita tinggal baca ini? Nomor 1. Ibnu Muhammad. Yang di kotak yang di atas. Yang ini. Oke. Ibnu Muhammadin Iya. Apa itu?
Fil araki. Fil araki wabnu hamidin fil hamdi. Hamdi. Hindi Hindi. ya. Hindi. Iya. Sorry, fil araki, ada yang tahu ini araki ini apa? Irak. Irak, betul sekali. Kemudian nomor, ya memang ini kemarin nggak ada yang nggak muncul di yang bagian-bagian country itu. Kemudian nomor 2, Kharaja benit betul benar tobibi minal baiti. kharaja beni or kharaja benu. Kharaja telah pergi anak. Kharaja benu tobibi minal baiti. Excellent. Saya kok jadikan kharaja benu. Kemudian nomor 3, Zahaba bnu tajiri ila suqi. betul sekali. Nomor 4, Ismul muhandisi Faisalu ini nama orang ya, ya Faisalun. Faisal wasmut tobibi Mas'ud. Mas'udun. Jadi kita coba karena fokus Ada kita harokat adalah harokat terakhir, maka kita komplitkan membacanya. Monggo yang nomor 5. Ma ismur rijali. Ini adalah hamzatul wasl. Kita sudah pelajari bahwa ya kita tidak baca. Masmur rijali. Masmur rajuli. Rojuli. Masmur rajulu. Masmur rajuli. Masmur rojuli. Oke, kemudian yang berikutnya terakhir. Anak siapa Anda? Man anta. Betul sekali, excellent. Ana benul waziri. Excellent, ana benul waziri. Kemudian al-kalimatul jadidah, ini yang dianggap kata-kata baru di lesson 5 ini. Ar-rasul, ada yang ingin membacanya? Ar-rasulu. Ar-rasulu, insya Allah bukan jadid buat kita. Kemudian Al-Ka'bah. Al-Ka'bah tuh bukan jadi juga buat kita, insya Allah. And then Al-ismu. Alismu. Ini sedikit faedah. Alismu. Karena gimana ya? Nggak apa-apa kan waktunya agak ini agak mepet, agak bergeser jauh. Sebenarnya kan al-ismu. Nah, untuk memudahkan lisan kita bacanya alismu. Alismu. Al-ismu. 2 sukun yang bertemu begini udah kita akan membuat lisan kita itu susah. Maka ada satu kaidahnya udah diubah menjadi kayak gini. Alismu. Nah, kemudian itu alibnu gitu. Betul sekali, alibnu. Kemudian al-ammu. Apa jadid ini buat kita? Paman. Ya paman, insya Allah bukan jadid ya. Kemudian berikutnya al-kholu, tante ya. Kemudian al-hakibatu beg ya kalau nggak salah ya, beg. Yang tas. Kemudian as-sayyaratu mobil. Kemudian
Asyari'u. Asyari'u. Ada yang tahu artinya ini asyari'u apa? Lupa. Bukan mister ya? Asyari. Itu Nanti kita cari ya, nanti kita cari. Saya juga agak lupa ini. Asyari minister ya. Ada Oh, jalan. Oh iya, Oh, astagfirullah jalan, tadi iya. sudah. Kemudian nomor berikutnya mughlaqun. Mughlaqun. Ya di street, astagfirullah. Mughlaqun, kemudian tadi sudah kita bahas mughlaqun, tahta Tahta. Tahta di bawah. di bawah. Kemudian hunaka, meeting Over sebelumnya. there. Over there. Nah, kemudian di sini kita diberikan lagi catatan bahwa yang tadi yang baru bergabung sayyaratu mudarrisi. Jadi yang baru bergabung bahwa ini namanya konsep idofa. Idofa atau ini adalah isim pertama. Konsep idofa itu adalah dua isim ya yang digabungkan isim pertama dan isim kedua. Ini isim pertama atau noun pertama dan ini adalah noun kedua yang menunjukkan kepemilikan. Yang pertama ini adalah benda yang dimiliki dan yang kedua ini adalah the owner, pemilik. Pemilik. Nah, ini syaratnya ini yang tadi kita pelajari apa? Tidak boleh alif lam dan tidak Ya. boleh tanwin. Tanwin ini yang terakhirnya ini nggak boleh alif lam di awal dan tidak boleh tanwin. Itu. Dan dia bisa berubah. Dia bisa marfu, dia bisa mansub dan dia bisa majrur. Dia majrur ketika ada huruf jar seperti fi atau ala atau man dan dan ini namanya marfu dengan ciri dhammah. Adapun mansub ini salah satu. Ini salah satunya tadi dan kita tidak bahas ini terlalu jauh dulu ya. Adapun yang ini mudhof ilaih ini bisa alif lam. Ketika alif lam maka tidak boleh tanwin dan ketika dia tanwin di sini maka tidak boleh alif lam. Nah, itu yang poinnya dari idofa. Mungkin yang baru gabung bisa melihat rekaman yang sebelumnya, pelan-pelan aja. Kita nyimak-nyimak aja. Ini sebenarnya buku ini tidak terlalu ini secara grammar simple-simple saja sebenarnya kitab ini. Nah, sampai di sini insya Allah pekan depan kita akan mulai masuk di lesson ke-6 ya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, bismillah. Dan benar sekali bahwa yang namanya menuntut ilmu itu apa sih perintah yang paling susah ya? Apa sih perintah yang paling susah yang mungkin ada yang pernah mendengarkan faedah ketika faedah dari Ibnu Abbas ya. Salah satu perintah yang Allah turunkan melalui ayatnya dan membuat Rasulullah pun merasa berat. Apa perintah itu? Ada yang mungkin pernah mendengar faedah ini? Apakah sholat? Apakah berpuasa? Di ayat fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta, inilah perintah yang paling sulit. Istiqomah sebagaimana yang kami perintahkan. Jadi perintah yang berat itu bukan sholat. Perintah yang berat itu bukan berpuasa. Perintah yang berat itu bukan bersedekah. Tetapi yang berat itulah istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam berpuasa, istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam bersedekah. Jadi yang berat itu apa? Istiqomah. Ya, istiqomah berat sekali. Bahkan Rasulullah pun merasakan berat di dalam hal ini ketika turun ayat ini fastaqim kama umirta. Rasulullah merasakan beratnya tidak mudah loh, tidak mudah istiqomah. Sangat tidak mudah inilah sangat berat. Mungkin hari ini kita membaca satu page, berikutnya bisa membaca satu page. Tidak ada jaminan bahwa di pekan berikutnya atau 2 pekan berikutnya kita masih istiqomah membaca satu page. Alhamdulillah kalau kita masih membaca seperdua page dari Al-Quran. Bisa jadi kita tidak membaca sama sekali. Karena memang itu istiqomah sangat tidak mudah. Sehingga dan itu ada kitab dari para ulama bagaimana sih yang namanya apa sih dan ini
Bukan berarti Allah memberikan perintah istiqomah, kemudian Allah tidak memberikan solusi. Ada ya dibahas para ulama itu kunci-kunci istiqomah ya. Banyak-banyak kita membaca buku terkait hal ini, terkait perintah yang berat ini. Nah, salah satunya adalah kunci-kunci istiqomah itu ada. Nah, untuk istiqomah yang pertama, siapa sih yang memberikan keistiqomahan itu kepada kita? Allah. Apakah kekuatan kita, apakah oleh intelijensi kita dan sebagainya? Bukan. Yang memberikan istiqomah itu adalah Allah, betul sekali. Jadi siapa yang harus kita dekati yang pertama? Ya Allah. Ya. Jadi kunci istiqomah yang pertama adalah merengek kepada Allah, meminta keistiqomahan. Nah, karena ini tidak mudah ya. Semoga kemudian Allah menambahkan hidayah kepada kita, memberikan istiqomah kepada kita bagaimanapun kondisi kita. Saya tahu bahwa ibunda sekalian sangat sibuk, ibunda sekalian memiliki banyak sekali amanah, dan saya pun sebagai seorang ibu ya, yang kadar sekarang masih tinggal bersama orang tua, sama mertua ya, dengan adanya si kecil. Jadi saya sangat memohon maaf ketika pembelajaran kita banyak sekali intermezzonya, backsoundnya dari si kecil yang tadi udah manjat berapa kali sehingga saya harus terpotong berkali-kali dalam belajar dan kehilangan konsentrasi sama sekali. Mohon maaf ya. Namun apapun kondisi kita harus sama-sama saling menguatkan ya. Kita harus sama-sama saling menguatkan. Tidak apa-apa tertatih daripada tidak apa-apa berjalan tertatih daripada berhenti untuk berjalan. Jadi nggak apa-apa. Tidak tahu hari ini is okay. Toh yang di reward, yang diberikan pahala oleh Allah bukan pahamnya kita dengan konsep idova, bukan itu yang diberikan ganjaran pahala oleh Allah, tetapi niat kita yang pertama. Kita sudah berniat untuk menghadiri majelis ilmu di tengah-tengah kesibukan dan kepayahan kita yang mungkin seharian beraktivitas di luar sana, harus bekerja dan mengurusi rumah tangga juga at the same time. Tetapi kita masih mau meluangkan waktu kita 1 jam lebih, terkadangnya 1 jam lebih untuk duduk di dalam majelis ilmu, untuk meras otak, dan semoga semua jeripaya kita itu menjadi saksi nanti di hari akhirat. Insya Allah anggota-anggota badan kita berhujah, tidak, malam ini malam sekian, tanggal sekian, di suhu sekian, saya digunakan untuk ini. Ya kita harus memperbanyak ya. Kita tidak tahu rahmat Allah yang mana nanti akan memasukkan kita ke dalam surganya gitu. Maksudnya ibadah mana yang akan mendatangkan rahmat Allah. Kita masuk ke surga itu dengan rahmat Allah ya, tetapi ibadah mana nanti atau deed yang baik, deed kita yang mana nanti yang mendatangkan rahmat Allah itu kita nggak pernah tahu. Makanya ya udah kita harus berusaha ya, apa sih istilahnya? Ihris alama yang fasta'in billah wala ta'jaz. Ihris alama yang bersemangatlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Fasta'in billah, meminta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan menyerah. Don't give up, don't be give up. Seperti itu. Sekian kelas kita hari ini, dan saya sangat memohon maaf sudah lebih hampir 30 menit lebihnya ya, molor banget. Semoga apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah, dan kita tutup kelas kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.